Hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Khusus kita prediksi bola karena di sini gue bakal memberikan 6 informasi penting panduan jelang pertandingan antara Ceko melawan Inggris. Ini daftar menunya. Dan jangan lupa di subrek. Thank you guys. Rapapau, hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Ya barusan tadi gue bikin video untuk pertandingan Kroasia melawan Scotland. Sekarang gue mau lanjut ke partai berikutnya, Ceko melawan Inggris. Ini mainnya di Stadion Wembley ya, di Inggris. Berarti Inggris tuan rumah. Wah, secara psikologis udah mulai tuh pede kan, otomatis kan. Inggris juga cuma butuh hasil seri sebenarnya untuk lolos ke babak berikutnya. Dia nggak terlalu ngoyo juga sebenarnya ya, tapi kan dia butuh untuk unjuk gigi depan publiknya sendiri gitu ya. Apalagi mau mencetak 1 gol gitu, kurang puas sepertinya ya. Baru Sterling doang nih dari semua pemain Inggris yang nyetak gol gitu ya. Jadi agak-agak gimana gitu kan, kurang greget. Jadi mungkin nanti partai lawan Ceko ini lebih greget ya, gua harapkan seperti itu. Jadi inilah dia nih, kalau pengen greget lihat dulu nih line up-nya ya. Ya, sambil kita lihat line up itu ilustrasi, mudah-mudahan aja mirip-mirip seperti itu. Buat yang baru gabung, gue ucapkan selamat datang, mudah-mudahan enjoy dengan konten ini, mudah-mudahan informatif gitu ya guys. Dan jangan lupa nanti langsung di subrek gitu ya, supaya nanti kalian memberikan energi tambahan buat gue untuk terus bikin konten seperti ini ya. Jadi harapkan kalimat-kalimatnya, dukungannya gitu kan, doa-doanya supaya kita terus saling menemani, saling melengkapi. Oke guys, udah lihat line up ya. Hop. Nah, karena yang terpenting sebenarnya komod gue adalah data-data dari gue nih guys, supaya teman-teman ada informasi gitu ya, ada feeling gitu berdasarkan data. Nah, masih sama nih tabelnya, masih kita bahas 3. Tapi sekali lagi kalau teman-teman yang baru lihat video ini gitu kan, di babak eliminasi bakal gue tambahin tabelnya menjadi 7. Nah oke, so jangan lupa nanti di subrek dan diaktifkan notifikasinya supaya nggak ketinggalan, karena gue uploadnya nggak tentu nih guys, kejaran waktu guys. Oke ini ya, jadi buat teman-teman yang baru gabung nih, jadi gue ngeramu datanya dari 5 partai sebelumnya gitu ya. Nah ini nih, nah 5 partai sebelumnya itu gua racik gitu ya, gua ramu, gua rekap sampai akhirnya nongol lah tabel pertama nih. Nah buat teman-teman yang udah hafal langsung di capture aja gitu kan, screenshot. Nah cas, sudah gua jeda bentar. Tabel keduanya nih langsung guys. Tabel ketiganya nih screenshot, capture, udah ya. Nah sekarang kita lihat nih, kita menarasikan. Jadi teman-teman kalau udah hafal mungkin akan bisa tahu gitu gaya ngomong gue seperti apa. Tapi mudah-mudahan kita sama-sama kita ngobrolin di sini ya, kita ngobrolin bola. Agak cepat kalau gue ngomongnya guys ya, sorry, memang seperti ini karakternya, pembawaannya. Mudah-mudahan teman-teman memaklumi. Kita bahas dulu dari atas ya, tabel pertama. Inggris memang 5 partai sebelumnya gitu kan belum pernah kalah. Dia ditahan imbang ya 1 kali, menangnya 4 kali. Sedangkan Ceko dia pernah kalah 2 kali ya, menangnya 2 kali, serinya sekali, berarti pernah kalah 2 kali. Nah ini udah kelihatan tuh dari psikologi sudah mempengaruhi tuh dari ini rekam jejaknya ya. Nah dari rata-rata ball possession juga artinya unggul Inggris ya, sekitar 7%-an. Dari jumlah gol nih, Inggris ngegolin 5 gitu kan, kebobolan 1, jadi surplus 4 ya, agak minim gol juga sebenarnya untuk sekelas tim Inggris gitu ya. Tapi pertahanan juga boleh juga gitu, baru kebobolan 1. Nah ini satu di antara 3 tim yang baru kebobolan 1 ya, antara lainnya itu adalah Italia dan Swedia. Ini salah satunya Inggris baru kebobolan 1 gol di babak grup ini ya. Mudah-mudahan gak nambah juga. Tapi kalau kita lihat nih, Ceko juga cukup produktif juga, walaupun dari segi kebobolan lebih banyak. Nah kalau dilihat dari tabel pertama teman-teman, dikira-kira aja gitu kan feelingnya kemana. Nah kecenderungan keberpihakan ke Inggris ya, sama gue juga sepertinya. Tapi kita lihat nih narasi babak tabel keduanya nih, tabel kedua kita narasikan. Nah di sini kelihatan kalau misalkan memang Inggris mendominasi ya, cuman dari segi shot on goal kalah tipis lah sama Ceko. Free kick unggul, terus corner kick unggul tipis gitu kan. Complete pass gitu kan, ini lebih banyak gitu, sekitar mungkin 800-an bedanya.
Dangerous attack ini unggul Inggris. Jadi kalau gue timbang-timbang, Inggris dangerous attack-nya banyak gitu ya, 230, tapi dari peluang segala macam cuman ngegulin 5. Jadi agak-agak gimana, mungkin agak-agak meleset semua kali striker yang nendangnya ya. Gak ngerti dah. Nah, kalau misalkan tabel kedua memang kecenderungan lagi untuk Inggris gitu kan, diberikan lagi poin untuk Inggris. Nah, jadi kalau misalkan ini gitu kan, kita baca, kita menganalisa data, kemungkinan artinya dua ini ya keberpihakan Inggris. Tapi nanti kita lihat nih seperti biasa tabel menit gol ya, untuk teman-teman yang selalu memperhatikan jalannya pertandingan gitu ya, nanti dapat feelingnya tiba-tiba gitu ya. Ya pas lagi bola udah main tuh baru ngeliat, wah ini kemungkinan, nah kayak gitu-gitu. Nah ini lah gua udah rekapin. Gol babak pertama dari Ceko dia 3 gol. Kalau Inggris 1 gol. Nah, agak-agak Ceko lebih ngegigit nih 5 partai sebelumnya, tapi belum tentu juga nanti pas lawan Inggris seperti ini. Enggak juga ya. Ini hanya sekedar sejarah aja. Kalau babak kedua, nah ini unggul Inggris tipis gitu kan. Unggul di menit 46 sampai 75 aja gitu kan. Jadi unggul Inggris sedikit, beda 1 gol. Nah, sekarang kita lihat. Kita pertimbangkan ini semua gitu kan menjadi pilihan teman-teman. Kira-kira kalau misalkan 1, 2, 3 kecenderungan mana? Inggris. Oke, gue juga sepakat. Inggris juga gitu kan, data membicarakan seperti itu, menarasikan seperti itu. Apakah kita lihat nih tabel keempat nih, sama nggak nih dengan pilihan teman-teman semua? Keberpihakan kemana? Nah, ternyata memang benar, artinya keberpihakan untuk tim Inggris memang iya. Di sini artinya data membicarakan kalau misalkan Inggris bahkan berani mulai ngepur itu minus 0,75 gitu ya, hampir 1 bola, hampir gitu kan, sedikit lagi hampir 1 bola. Kita lihat gitu kan di sini semuanya sampai mungkin yang gua ambil di sini adalah minus 1,5. Jadi sudah pede Inggris dengan keyakinan kalau misalkan Inggris bakal nyetak gol lebih daripada 1. Nah, gitu loh. Jadi gue sepakat artinya guys ya, ketika misalkan membicarakan data segala macem, ini artinya kecenderungan dari Inggris. Nah, tetapi gue punya data versi rekapan gue sendiri yang memang gue narasikan dan gue rumusin gitu ya. Ini ada persentase peluang kemenangan Inggris. Jadi kan memang karena Inggris yang diunggulkan gitu kan, gue bikin persentase peluangnya. Nah, teman-teman boleh lihat ya hasil rekapan gue ya, boleh teman-teman boleh percaya boleh enggak gitu ya, bebas aja ya. Artinya ini teman-teman sekali lagi punya pilihan untuk mengikuti ataupun enggak gitu ya, ini ya pilihan dari gue apa enggak gitu. Teman-teman kan punya kebebasan dari situ ya. Ya, teman-teman lihat artinya Inggris menang 41,7 ya, peluangnya, persennya. Seri dia 26%, sedangkan Inggris punya peluang kalah itu 32,3%. Artinya memang dari persentase ya lebih besar Inggris gitu ya. Ini memang karena dari segi produktivitas dan segala macamnya ini diracik gitu ya. Artinya mungkin angka ini muncul ya, artinya gua persentase inilah yang mungkin menurut versi gua seperti itu gitu ya guys. Jadi sekali lagi gue juga setuju artinya memang kecenderungan keberpihakan sama Inggris, tapi gua agak ragu ketika misalkan nanti Inggrisnya mainnya ngoyo gitu ya, karena mungkin dia cukup menahan imbang apa segala macam, kecuali mungkin ada motivasi tambahan, dia tampil depan publiknya sendiri, terus motivasi para strikernya untuk mencetak gol lebih banyak gitu ya, untuk menghibur penonton-penontonnya. Itu bisa jadi beda kan, itu kan faktor X kalau gue sebut itu faktor X gitu ya, yang memang kita tidak bisa menganalisa itu gitu guys. Nah sekarang kalau misalkan kebelejok gitu ya, dua-duanya ini ibaratnya ada yang kalah pun juga sebenarnya masih berpeluang untuk lolos gitu ya guys. Nah sekarang kalau misalkan gue ditanya nih, kira-kira menang siapa bang? Ya gue feeling gue sih Inggris gitu ya, cuman skornya kira-kira berapa gitu ya, gue agak ragu ya skornya ini berapa. Cuman kepedean gue mungkin berharap gitu ya Inggris mainnya greget gitu kan, greget bisa nyetak gol lebih daripada 1 gitu guys. Ya mungkin skor akhir mungkin keberpihakannya itu sekitar 2-0 untuk Inggris. Nah itu pilihan gua ya kan, versi gua. Teman-teman boleh artinya beda pilihan nama gua gitu kan, itu sekali lagi karena semua antara menang seri kalah itu punya peluang. Wah tinggal bacanya teman-teman dukung peluang yang mana. Nah gitu aja ya guys. Jadi supaya kita enjoy gitu ya, supaya kita menikmati konten seperti ini terus selalu ada, tolong berikan teman-teman energi positifnya gitu, like gitu kan, komen, share gitu kan, bahkan subscribe gitu kan, dan aktifkan notifikasinya supaya nanti teman-teman di babak-babak berikutnya atau di partai-partai berikutnya nggak akan ketinggalan konten dari gua gitu kan, karena gue berpacu dengan waktu gitu kan, ini mengejar supaya bisa ngupload Copa nih ya. Jadi teman-teman Copa juga insya Allah bakal gua upload gitu ya.
Tapi teman-teman tolong gitu, dukung gua, selalu berikan gua energi positif. Nah itu guys, sekali lagi kalau misalkan konten ini bermanfaat, jangan ragu untuk berikan subrek dukungan buat gua. Nah guys, sekali lagi gue juga minta maaf kalau misalkan ada narasi gua, data gua yang salah, koreksi aja gitu kan. Atau bahkan editan terakhir gua ada yang kurang-kurang. Maklum gua ngerjain ini semua sendiri di antara kegiatan harian gua gitu kan. So, sekiranya itu aja dari gua, karena gua mau langsung ngedit nih. Ya, partai ini akan berlangsung besok gitu ya, agak mepet. Jadi teman-teman nantikan videonya, segera nanti gue edit buat teman-teman semua. Oke guys, langsung kita edit. See you di next video. Rapapau.